Ya teteh bayangin kita jalan teh 20 orang, 20 sekian orang dari kota Bandung ke Tasikmalaya. Kan sepanjang jalan teh bosan atuh teh. Iya. Dari jam 5 subuh sampai jam 8 malam. Saya bayangin. Kan nggak mungkin kita diem kan nggak bosan. Ngobrol. Akhirnya ngobrol. Naon dinya neneknya siapa? Jangan-jangan Jadi nenek kita kenal sama. ya. Jangan-jangan nenek kita sama gitu. Kayak gitu-gitulah. Iya. Uyutnya siapa? Wah sampai tahu. Terus sampai kayak ketahuan. Wah ternyata si ini teh juragan. Wah ternyata si ini tuh lagi gini. Jadi ada kenalan. Betul. Nah di ujungnya, di poin ujungnya akhirnya kita ya kayak saudara. Udah knowledge tentang dia tuh jadi tahu semua gitu. Wah ini kayak udah saudara lah. Udah tahu semua gitu. Halo Sobat Ayo, kembali lagi sama aku Halwa di podcast Ayo Talk di Ayo Bandung. Seperti biasa, podcast Ayo Talk selalu ngedatengin narasumber-narasumber yang keren. Setelah kemarin udah berbincang banyak sama salah satu komunitas yang ada di Bandung, yaitu Bike to Work. Kali ini kita ngedatengin narasumber dari komunitas lain, masih seputar jalanan dan olahraga, tapi olahraganya lain. Mungkin kalau kemarin bersepeda, sekarang jalan kaki nih. Tapi yang menariknya jalan kakinya nggak biasa. Jalan kakinya bikin orang tuh nanya, ini orang ada masalah apa gitu. Karena jalan kakinya tuh dari Bandung ke Tasik, dari Bandung ke Garut, dari Bandung ke Subang, dan masih banyak kota lain yang mungkin nanti kita akan cerita banyak gitu. Dari yang awalnya cuma jalan kaki sendiri, dari awalnya hobi, sekarang udah jadi bisa ngajak ribuan orang yang punya kesukaan yang sama di jalan kaki itu sendiri. Langsung aja udah hadir sama aku, ada Kang Insan selaku founder dari Kaki Besi, dan Kang Gio selaku ketua Night Walk dari Kaki Besi. Boleh say hi ke kamera? Hai. Oke. Gimana kabarnya Kang Insan, Kang Gio hari ini? Alhamdulillah. Bandung hujan ya, tapi tidak mengganggu aktivitas. Tidak mengganggu. Kita mencari hujan. Oh, mencari hujan. Kita kalau mau jalan kaki nunggu hujan mulai. Oh gitu. Pas hujan baru jalan. Lebih rame tuh kalau hujan-hujanan gitu. Lebih challenging aja. Challenging. Oh, menarik ya, menarik. Aku udah nyiapin nih Kang Insan, Kang Gio, ada 50 pertanyaan nih masing-masing. Buat Kang Insan dan Kang Gio, iya masing-masing 50 pertanyaan. Siap ya ditanya? Siap. Oke. Nggak bercanda, nggak 50 lah. Kecewa. 49 lah. Ya, 49. Oke, kita langsung mulai aja kali ya dari yang paling basic dulu mungkin ya, Kang Insan dan Kang Gio. Kan aku lihat nih dari April 2025 Kaki Besi ini lihat postingan pertamanya gitu. Kaki Besi ada, terus mulai ada kegiatan di Mei 2025 yang mau genap setahun berarti ya, 2026 kali ini. Dan mau genap setahun ini tapi udah punya 12.000 member aktif gitu ya di Kaki Besi ini. Buat yang mungkin baru dengar tentang Kaki Besi ini, sebenarnya Kaki Besi ini gimana sih awalnya? Ceritanya bisa terbentuk Kaki Besi sampai akhirnya terbentuk komunitas, boleh mungkin? Boleh, mungkin saya ya. Boleh. Yang ini. Jadi awalnya itu memang saya tuh seneng olahraga endurance teh. Jadi olahraga endurance, segala sesuatu yang berhubungan dengan lari jarak jauh, jalan jarak jauh itu saya senang. Nah gitu, dan suatu saat saya tuh rutin olahraga endurance jalan kaki dari Bandung, dari rumah saya di Ciwastra sampai ke Tangkuban Perahu. Itu tuh rutin setiap minggu pasti kita jalan ke sana. Biasanya saya sama istri, cuman istri sampai Dago, dia pulang, saya sendiri lanjut gitu. Nah biasanya biasa aja gitu, maksudnya jalan kaki ya gitu aja, oh kuat nih, balik lagi gitu. Nah kalau yang tiba-tiba saya ada ide, coba di konten iseng gitu, di konten iseng. Waktu itu cuma sampai Tahura waktu itu. Tahura tiba-tiba loh kok kenapa views-nya banyak banget si konten yang sampai, padahal jalan cuma sampai Tahura doang gitu kan. Coba yang ke Tangkuban Perahu, aku coba deh di kontenin juga. Nah ternyata meledak di situ, viral si konten Ciwastra sampai ke Tangkuban Perahu. Meledak karena cukup aneh mungkin. Kenapa sih ada orang mau jalan dari Ciwastra ke Subang kan, Tangkuban Perahu Subang gitu kan. Nah, muncullah di situ si
urban legend kayak gue juga pernah lo dulu waktu ini, gue juga pernah lo dulu ikut dong bikin klub jalan kaki. Terus ada orang yang benar-benar sama sekali nggak pernah olahraga, dia mau dong bikin ikut dong jalan kaki bareng, kurang lebih gitulah. Nah karena banyak permintaan, akhirnya aku bikinlah si kaki besi gitu. Nah Kang Gio ini salah satu awal-awal follow lah gitu si kaki besi ini. Jadi dari konten aku dulu, mungkin Kang Gio mah sebelum ada kaki besi ya, betul. Sebelum ada Instagram kaki besi. Nah, aku bikin ya udah kalau mau pada jalan kaki, ya udah ikut di kaki besi gitu. Aku iseng aja. Harapannya kalau biasanya sendirian, cing kalau sekarang ada temen enggak ya, gitu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, akhirnya perjalanan waktu, aku bikin event pertama datang 100 orang waktu itu, cukup kaget juga karena belum pernah nge-organize sebuah acara olahraga gitu ya. Alhamdulillah lancar, habis itu ya udah jalan sampai sekarang gitu. Berarti berawal dari hobi dikontenin, lalu viral, betul. Dan terbentuklah kaki besi gitu ya. Betul. Terus ada yang nyeletuk gitu Kang, katanya ada masalah apa gitu nih orang sampai jalan dari Bandung ke yang pertama tuh ke Tangkuban Parahu ke Subang gitu ya. Iya. Berarti kenapa dinamain kaki besi itu ada filosofi tersendiri? Sebetulnya ya dari celutukan itu. Jadi celutukan teh sumpah sih dari konten viral teh viral. Happy ya bisa ngeinspirasi banyak orang. Cuman yang bikin seru teh komen-komennya gitu. Jadi komen-komennya kayak Kang ieu mah kantun nyanda karung cenah. Ieu mah kantunnya Rios Nyalira we ieu mah dari seriusan ya. Jadi gitu ya. Kayak orang yang ODGJ di jalan itu kan suka bawa karung gitu, suka bawa ambil meracau apa gitu, wah ngakak aja. Terus ada yang komen juga, iya mah kakina ti besi jigana cenah jalan ke itu. Dari sana tuh. Ada kocak juga ya kaki besi ya. Padahal langsung spontan aja bikin itu. Nggak tahu siapa yang komen ya, terima kasih tapi atas idenya gitu saat itu. Menginspirasi kaki besi sampai sekarang namanya. Nah kalau teteh ngeliat nge-scroll sampai ngeliat konten pertama, coba cari siapa itu yang komen itu. Kocak-kocak itu boleh. Gara-gara itu berarti namanya. Gara-gara netizen itu, jadi namanya kaki besi. Iya, betul. Berarti sejauh ini Kang 1 tahun berjalan, udah kemana aja sih? Selain tadi kan aku udah nge-mention mungkinnya sedikit, ada yang pertama aku lihat kontennya ke Tangkuban Parahu dari Bandung, dari Ciwastra, Bandung ke Tangkuban Parahu Subang, lalu ada yang ke Garut, ke Tasik. Boleh diceritain mungkin sedikit udah ke kota mana aja nih? Yang udah ya dan sudah di-post juga di kaki besi sama Instagram pribadi saya. Yang udah tuh ke Tangkuban Parahu, ke Cianjur, ke Tasikmalaya, ke Sumedang, terus ke Puntang ya Kang ya? Purwakarta, Puntang. Lupa sih siapanya banyak, cuman kurang lebih itu gitu. Gila. Itu ada, berarti yang paling jauh ke kota mana? Tasik kayaknya paling jauh. Berarti paling jauh Tasik. Berapa kilometer itu? 63 apa 67 gitu lupa saya. Sekali ini gitu. Sekali jalan. Tapi yang aku menarik ya dari lihat konten-konten kaki besi itu yang bikin betah nonton tuh. Jadi kita bukan cuma nontonin orang lari, memang jauh dan itu gak banyak orang yang sanggup gitu. Tapi kayak kira-kira jalan ke Ciwastra, dari Ciwastra ke Tangkuban Parahu ngabisin berapa piring nasi padang ya, ngabisin berapa gorengan ya, ngabisin berapa slice makanan gitu misalnya. Itu memang inspirasi dari sebenarnya salah satu tujuan aku jalan kaki jarak jauh itu memang ngebakar kalori sebetulnya. Jadi aku tuh dulu kan aku kelebihan berat badan, aku dulu 107 kilo. Sekarang di 75-an. Kenapa aku bisa diet itu karena aku rutin tuh hitung kalori. Jadi misalnya kalori intake berapa, terus kalori yang aku bakar berapa, akhirnya aku selisihin. Karena ada rumusnya, kalau kita ngebakar 7.700 kalori, secara teori itu turun 1 kilogram. Jadi aku tuh emang masa aku lagi suka jalan kaki jalan jauh itu, emang rajin nyatet gitu, nyatet. Nah, itu kan aku punya insight kayak gitu. Dan orang-orang itu kan nggak tahu ya, ternyata nyatet itu tuh mudah gitu, mengetahui berapa kalori itu mudah. Nah akhirnya aku coba aja, aku kasih tahu nih, sama dengan kamu tuh udah jalan 10 kilo sama dengan ngebakar berapa gorengan sih, berapa tusuk sate sih, kayak gitu kan. Jadi akhirnya mereka teredukasi juga, oh ternyata yang aku makan teh gila loh. Makan satu gorengan teh harus jalan 4 km, satu gorengan misalnya. Kita harus membayar dengan betul. 4 kilo. Jadi mereka teh akhirnya punya, berarti ini teh
kalorinya tinggi banget. Nah, akhirnya kan mereka mikir gitu kan. Kayak ke Purwakarta itu kalau nggak salah ya, cuma 17 tusuk sate kalau nggak salah. Serius? Serius, Wow. itu Purwakarta loh teh, gitu. 17 tusuk sate, jadi akhirnya ternyata yang kayaknya cuma tipis gitu ya, ternyata kalorinya gede banget gitu. Nah, harapan aku tuh orang-orang tuh jadi aware. Ternyata semua makanan itu mengandung kalori dan beberapa makanan memang harusnya nggak terlalu banyak juga buat dikonsumsi gitu. Jadi memotivasi orang-orang dengan ada diksi seperti itu gitu ya? Betul, karena aku pun termotivasi dengan adanya teori 7.700 kalori terbakar turun 1 kilogram. Nah, itu aku termotivasi banget, akhirnya bisa turun berat badan tuh gara-gara itu. Dan alhamdulillah sih banyak yang kejadian juga di kita, banyak ada yang turun 10 kilo, 15 kilo, karena mulai aware kan akhirnya gitu. Menarik. Masih di cerita awal mula Kaki Besi ini hadir gitu ya. Kang, aku penasaran sebelum Kaki Besi sebesar ini ada 12.000 member, terus ada terdata 47.000 di channel Telegram gitu ya Kang ya? Oh, iya. Di Kaki Besi itu sendiri. Mungkin kehidupan personal Kang Insan pas sebelum ada Kaki Besi itu lagi ada di fase apa sih, terus lagi sebelum adanya Kaki Besi itu lagi apa gitu? Maksudnya kerjaan gitu? Atau ya gitu. Aku kan seorang artis ya. Asik. Nggak ada yang... Siap. Aku kerja di kreatif sih. Kerja di kreatif. Jadi yang kreatif, ya. erat kaitannya sama pembuatan konten, konten kreatif. Jadi kalau pas aku harus bikin konten teh udah nggak aneh lah gitu. Jadi kalau aku bikin komunitas, memang udah tahu harus bikin konten yang menarik, yang engagement-nya tinggi tuh kayak gimana gitu sih. Kelebihan Kaki Besi itu mungkin karena kitanya sebagai official juga aware banget kontennya penting gitu. Jadi gitu menjangkau audiensnya lebih luas dengan adanya konten itu gitu. Betul. Jadi setiap ada konten viral, kita tiba-tiba ada tambah 1.000 member, 500 member. Nah, kita mah senang aja karena bisa bisa ngajak mereka sehat kan seharusnya gitu. Jalan kaki gitu sih. Berarti kalau dari Kang Insan memang background-nya media, terus jadi aware lah pas ngelakuin hobi sekalian di kontenin itu. Betul. Kalau aku beralih ke Kang Gio nih. Kang Gio dari ketua bidang Nightwalk Kaki Besi gitu. Kang Gio ini kan berarti ikutlah menyaksikan gimana perjalanannya Kaki Besi dari awal gitu ya, betul. Sampai sekarang. Kang Gio ini pas sebelum ada Kaki Besi kan kalau Kang Insan begitu ya media. Kalau Kang Gio gimana sih ceritanya? Kalau saya sebetulnya sebelum Kaki Besi itu sedang masa penyembuhan karena waktu itu kebetulan saya kena GERD kena GERD waktu itu kan, dan sampai serangan panik dan lain-lain gitu. Dan saya tuh sangat awam gitu karena dengan hal-hal seperti itu makanya saya coba olahraga yang karena back kembali ternyata salah satu menjaga kesehatan itu dengan olahraga gitu kan. Nah, karena notabene dulu saya lebih gemuk gitu. Untuk mencoba olahraga lari itu saya tidak bisa Kebetulan akhirnya saya mulai waktu itu saya coba lari seperti di lapangan Saparua dan lain-lain gitu. Saya coba lari 10 keliling dan lain-lain itu. Merasa sudah jauh ya Kang, karena posisi itu ternyata pas dilihat dari smartwatch itu ternyata hanya 4 kilo gitu. Gitu. Dan akhirnya lama-lama karena jalannya biasa sendiri merasa bosan juga gitu, dan akhirnya coba cari-cari di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Nah, bertemulah dengan konten Kang Insan. Gitu. Konten Kang Insan, dan di situ lihat, ada juga nih orang punya jalan kaki dari Ciwastra Bandung sampai Tawon Perahu. Gitu. Di situ saya nyari apakah ini ada komunitasnya atau hanya mungkin konten untuk personal sendiri gitu. Ternyata setelah itu beberapa hari kemudian itu dibangunlah Instagram kan Instagram Kaki Besi masih 000 gitu. Cuman di situ pun saya masih mikir takutnya scam atau gimana ya kan. Karena masih awalan ya. Wajar. Gitu. Dan saya juga mau minta maaf sama Kang Insan, salah satu yang komen itu kita juga kan. Oh iya. Kan punya masalah apa gitu. Aku lihat itu sampai di pin tuh komennya. Gitu. Nah, dan akhirnya mengikutilah Kaki Besi. Saya kelihatan penasaran juga jadinya. Iya. Waktu itu dibikin ini ya kan grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp dulu ya benar. Grup WhatsApp, dan saya lihat pas itu tuh membernya hanya 40 waktu itu. Pas Kang Gio masuk baru 40 tuh.
Dan ada acara pertama di Sen Kiri saya tidak ikut, Kang. Yang kedua saya ikut yang takut di scam teh ya. Betul, takut scam. Takutnya scam nih. Memantau dulu Betul. ya. Asa gratis padahal. Akhirnya takutnya di ini kan diajak sekte gitu. Iya, benar. Akhirnya ikut itu yang kedua, Kang, acara volume 2 yang Sorry, saya potong. Bener sih, soalnya pasti aneh, Kang. Jadi Iya. kan karena flyer pertama itu kan aku di musik kan. Betul. Jadi flyer pertama itu kayak acara musik. Iya, betul, Kang. Terus gelap. dark lah si vibe Flyer itu. itu. Yang wajar aja sih Kang Gio aneh sih. Iya. Nah, ini apa nih katanya. Yang biasanya flyer olahraga itu kan ceria ya, ceria. Oh, iya. Ini dark banget, ini kayak acara Iya. metal kan Iya, saya iya. kan gitu. Akhirnya saya beranikan setelah ada foto-foto itu saya beranikan ikut yang kedua teh. Waktu itu kita di Pasar Kreatif ya, Kang ya? Oh iya, Pasar Jam Kreatif berapa? itu. Oke. Dan di situ saya kena scam teh sebetulnya. Aduh, apa tuh? Karena saya lihat di flyer itu hanya 8 sama 10 kilo. Ternyata? Itu hampir 13 kilo teh. Serius? Plus elevasi. Plus nanjak teh. Plus nanjak itu kita lumayan sampai kemana sih, Kang? Dago Ujungnya tuh di warung Ino ya? Ino. Warung Ino. Itu kan lumayan teh lewat Dago Iya. ke atas. Ke atas, ya. Saya kira jalannya cuma datar. Pas dilihat, 13 kilo kan saya. Sebetulnya di tengah-tengah itu yang biasanya saya cuma jalan 3 kilo, 4 kilo, tengah-tengah teh mau pingsan deh sebetulnya. Cuman malu banyak ibu-ibu dan Aduh. wanita gitu. Jadi Iya. kuat-kuatin gitu. Iya, iya. Gitu. Jaga harga diri gitu. Oh, gitu ya. gitu. Menarik. Itu sih teh Oke, gitu. oke. Berarti ikut event yang kedua Yang gitu kedua, dan betul, langsung betul. sekitar 13 kilo tuh. 13 kilo 13 teh kilo. gitu. Dan lucunya tuh kebetulan ada tetangga saya yang ikut. Udah kita pulangnya jalan lagi dan jalan lagi pulangnya. Oh Sampai iya. rumah itu jadi totalnya 18 kilo teh. Wow, gila. Gitu. Oke, Itu ngebuktiin sebenarnya orang tuh takut ngelihat jarak ya. Sebenarnya kalau jalan kaki itu bisa aja Betul. sebenarnya. Mbak. Iya. Emang ada rasa capek, ada rasa lemas. Cuma sebenarnya kalau jalan kaki itu lebih santai. Iya. Apalagi kalau berdua gitu. Iya, ada teman, Apalagi kalau teman segrup, ngobrol. Iya. nggak kerasa Iya. atau nyampe. Iya. Gitu. Oke. Aku lihat kan event pertamanya tuh namanya Jalanin Aja Dulu. Iya. Jalanin Aja Dulu. Itu tuh event pertamanya kalau di flyer kan, Iya, kan iya. kata Kang Gil itu scam tuh ternyata 13 Iya, kilo, iya. tulisannya 10 kilo tuh dan Iya. namanya Jalanin Aja Dulu. Jalanin aja dulu. Ya. Yang sekarang tuh bener gak kan? Sekarang tuh diganti namanya jadi servis rutin. Bukan. Sekarang Atau- tuh jadi tagline-nya jadi jalan kawan lawan. Oh itu tagline-nya kan? Tagline baru. Jadi Iya. si jalanin aja dulu juga tagline sebenarnya. Oke. Jalanin aja dulu. Mm-mm. Sebenarnya kan kayak hubungan kita tuh gimana sih? Ya jalanin aja dulu. Kayak Oh, gitu lah. oh gitu Sebenarnya ya? ngambil dari Oh situ. gitu. Nah, Ya, terus oke. kita bikin tagline itu, cuman di kesini banyak yang pakai banget si tagline itu teh. Bahkan ada satu Oh. komunitas namanya, punten ya, tapi saya nggak gimana-gimana. Cuman ada komunitas bikin namanya jalanin aja dulu, Oh. gitu. Jadi kita, wah kayaknya ini udah terlalu, Iya, udah iya. overuse lah si kalimat ini teh Hmm. gitu. Akhirnya aku bikin aja sama teman-teman apa ya yang seru, jalan kawan lawan aja, karena plus selain rhyming juga ada maknanya lah. Iya. Jalan bersama kawan-kawan melawan rasa malas gitu. Jalan bersama Kawan-kawan kawan-kawan. melawan rasa malas. Oh, gitu. jadi lawan di sini tuh melawan Melawan rasa rasa malas. malas. Sebenarnya Bukan- mau aku tanyain tapi udah terjawab. nih. Udah, jadi bukan tagline melawan rezim ya. Oh gitu, bukan. Aku kira jujur pas pertama tagline itu ini apa yang dilawan Iya, nih? betul. Ternyata rasa malas. Rasa malas. Rasa Gitu malas ya. sebenarnya lebih besar tuh rasa malas daripada yang lain-lainnya. Iya. Gitu. Rasa malas, rasa memulai. Hmm. Kalau udah jalan udah happy gitu. Iya, iya. Gitu sih. Oke. Terus sebenarnya banyak nih karena banyak pertanyaan yang pengen diulik nih dari sini. Tadi menyinggung, aku juga merasakan hal yang sama pas lihat flyer di kaki besi kayak tadi Kang Gio sampaikan. Ini kenapa ya komunitas olahraga tapi hitam-hitam gitu. Oke. Ini kayak dari aku lihat dress code-nya selalu hitam, terus Oke. dari flyernya ada apa ya? Mungkin ada makna tersendiri kenapa selalu dress code-nya hitam dan flyer-flyernya hitam. Oke, jadi Gelap-gelap. secara personal aku tuh emang seneng warna hitam. Jadi Oke. bukan apa-apa kalau aku mau bikin dress code warna putih, aku sendiri nggak punya baju putih Oh, gitu. gitu. Jadi main seragam apa ya, sana bajuku hitam semua, buka lemari hitam semua gitu kan. Terus konten-konten aku pun kebetulan memang disetting pakai baju hitam semua gitu. Sehingga pas kita bikin acara, udah aja lah baju hitam semua supaya beda juga. Karena kalau teteh lihat kayak acara gerak jalan, fun walk, family walk, itu kan warna-warni bajunya tuh ceria gitu kan. Nah kita teh nggak mau terlalu terasosiasi sama itu. Kita teh benar-benar pengen beda aja lah ini buat anak-anak muda yang culture aja lah gitu. Jadi kita memang bikin apa ya, bikin kultur lah di kita teh
memang ada fashionnya lah di kita teh gitu. Jadi orang-orang tuh ya pada menyesuaikan akhirnya. Bukan yang mahal ya, tapi yang nyeni aja, yang cocok, yang pas gitu. Jadi orang teh ya mungkin di rumahnya mix and match sendiri kan, bagusnya itu. Cuman teteh bayangin kalau misalnya kita jalan kaki bareng tuh kadang-kadang dianggap itu geng apa nih? Itu mau rusuh di mana gitu, kayak gitu-gitu. Tapi setelah ngelihat wajah-wajahnya kayaknya tidak mungkin bikin rusuh gitu. Wajah-wajah olahraga gitu, pelawak semua gitu kan, hasil serian di jalan kayaknya nggak mungkin bikin rusuh kayak gitu-gitu sih. Jadi ini apa ya? Jadi signature lah buat kita sih warna hitam teh gitu. Jadi karena lemari Akang isinya hitam ya udahlah, dan Akang pendiri ini pengen seragam, pengen sama gitu supaya nggak ada yang beda sendiri gitu kan, pengen lihat sendiri udah kita mah sama lah semua gitu. Jadi terjawab lah ya. Bukan sosialis ya, bukan pengen sama aja gitu. Oke. Seru-seruan. Menarik, jadi pembeda di antara komunitas olahraga lain mungkin ya, yang mungkin identiknya dengan colorful, sekarang gelap gitu ya, kayak gitu. Kalau mungkin kan tadi udah diceritain nih gimana tadi terbentuknya Kaki Besi dan lain sebagainya. Pas kan berawal dari konten yang viral yang ke Tangkuban Parahu nih, Kang. Itu tuh pas pertama nyadar ini viral, Akang tuh perasaannya lebih ke takut kah atau senang? Maksudnya takut dalam artian, aduh kan ada apa ya, ada dari netizen tuh dibikin komunitas dong dan sebagainya. Perasaannya gimana sih pas pertama ini viral gitu? Perasaannya kan karena memang aku gerak di dunia ini ya, maksudnya di pekerjaan tuh dunia sehari-hari itu memang KPI-nya pasti harus viral kan. Nah cuman viral itu kalau di aku sebelumnya Kaki Besi, viral itu kan pasti ujung-ujungnya harus ada apa nih follow up-nya. Apakah ujung-ujungnya kalau viral, percuma aku ngelola sebuah brand, tapi kalau viral nggak jadi apa-apa gitu kan. Kalau brand itu kan kalau viral lah ujungnya harus selling kayak gitu kan. Nah aku juga pas viral langsung mikirin ini apa sih outputnya, harus gimana sih gitu. Akhirnya ya udah kita bikin komunitas aja gitu. Jadi udah langsung mungkin di aku mah udah di otak tuh udah kebayang lah program kerjanya harus ngapain aja nih kalau udah viral gini gitu. Memang kayaknya tapi ekspektasi aku nggak 12.000 orang juga ya, cuman kayak wah kayaknya 1.000 orang aja udah seru nih gitu. 1.000 orang aja udah seru nih. Udah kita bikin komunitas jalan biar ada temen. Gitu sih. Tapi setelah viral ini ada kayak rasa kan udah karena backgroundnya media nih, terus kayak udah tahu nih follow up-nya bakal gimana nantinya. Jadi ada momen kayak ini sanggup gue ya ngurusin member sebanyak ini. Ada, makanya dari pertama aja acara kedua ya Kang Gio kalau nggak salah aku tuh udah acara pertama aja aku udah bikin official teman-teman. Jadi karena ini kan komunitas yang basicnya itu memang kita pengen happy ya, pengen fun, pengen olahraga gitu. Jadi target kita juga banyak peserta, jadi nggak mungkin aku ngurus ini sendiri. Jadi dari acara pertama pun aku udah langsung milih official. Jadi siapa aja nih yang bakal diajakin jadi panitia gitu. Udah mikirin. Ya, jadi aku mah mau fokus ke pengembangan Kaki Besi seperti apa. Yang ngurus acara-acaranya itu ya Kang Gio ini gitu, Kang Gio dan teman-teman official. Jadi misalnya kita tentukan sebulan 3 kali, 4 kali. Nah itu teman-teman itu yang bikinnya. Bahkan aku mah kadang-kadang nggak tahu kayak emang sekarang tuh di mana? Foundernya pun? Iya, betul. Aku memang nggak fokus ke situ, ada beda job desk gitu. Aku mah ke pengembangan. Aku mungkin lebih fokusnya ke acara besarnya itu yang 4 bulan sekali itu. Jadi kalau acara mingguan mah teman-teman udah paham lah harus ngapain gitu. Iya, yang ngaturnya. Iya, bahkan kadang-kadang kalau bikin susunan kepanitiaan per minggu tuh aku nggak dimasukin. Oh gitu. Karena mah mau gawe juga gitu. Tadi menyinggung ada event besar. Mungkin teman-teman sobat Ayo yang belum tahu ada kegiatan apa aja berarti Kang di Kaki Besi ini selain tadi event besar 4 bulan sekali? Oke, jadi di Kaki Besi ini sebetulnya core utamanya mah jalan kaki. Cuman berbeda-beda. Jadi ada yang jalan kaki pagi-pagi itu kita namain servis rutin. Kenapa namain servis rutin? Karena kan Kaki Besi setiap minggu harus diservis gitu. Jadi namanya servis rutin. Itu pasti setiap weekend dan pasti pagi gitu. Servis rutin itu weekend pasti pagi. Dan kalau di weekday kita biasanya ada night walk. Nah ini beliau ketuanya. Nanti kita bahas. Beliau. Jadi kalau night walk tuh jadi jalan kaki malam-malam banyakan ya sama lah gitu. Jadi mulai itu karena jam 7 ya Kang, setelah maghrib kita jalan gitu. Jalan 7 kilo, 8 kilo gitu. Nah night walk itu sebetulnya keseruannya kayak
semua orang harus bawa headlamp. Jadi karena gelap ya, malam-malam harus bawa headlamp. Jadi kalau lihat dari kejauhan tuh, apa nih kelompok pada bawa headlamp gitu. Itu jadi menarik juga gitu bagi kaki besi. Lalu selain night walk, ada sore-sore itu namanya betis after office. Jadi kita nguatin betis lah setelah kita ngantor. Itu biasanya kita jalan jam 4, habis asar lah itu, sampai sore gitu. Terus ada extreme walk. Extreme walk itu yang sesuai dengan konten, jadi jalan 25 kilo, 30 kilo, itu extreme walk. Dan satu lagi ada trail walk, jadi kayak jalan kaki tapi di alam gitu. Berarti kalau aku simpulin ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 kegiatan di kaki besi ini. Yang pagi-pagi servis rutin, terus sorenya betis after office, terus malamnya night walk, terus ada trail walk, sama extreme walk. Terus event 4 bulan sekali gitu ya. Oke. Terus tadi aku penasaran juga kan mungkin ini dari perspektif Kang Insan selaku founder, dari Kang Gio selaku orang dari member dulu kan, tertarik awalnya lihat konten Kang Insan dan akhirnya jadi bagian internal dari kaki besi itu sendiri. Menurut Kang Gio ini, kenapa kaki besi ini bisa relate sama banyak orang sampai punya ribuan member aktif sampai sekarang? Oke, jadi gini teh, kalau misalnya kenapa mungkin bagi dari POV saya itu kenapa bisa relate, karena mungkin untuk lari seperti saya yang badannya gemuk ya, untuk lari itu berat ya, gitu. Dan mungkin banyak orang gemuk lainnya, bahkan yang tidak gemuk pun sebetulnya banyak yang susah untuk berlari dan melakukan olahraga lain seperti angkat beban dan lain-lain gitu. Tapi kalau berjalan kaki itu kayaknya universal deh, gitu. Semua orang pasti bisa jalan kaki gitu. Apakah dia jalan kakinya dimulai dengan jarak yang pendek atau mungkin akhirnya bisa jalan jauh gitu. Tapi itu sebuah hal yang sudah menjadi keseharian gitu. Makanya kenapa si kaki besi ini bidang jalan kaki yang memang semua kalangan tuh bisa masuk gitu. Berarti Kang Gio sendiri olahraganya sebenarnya boxing. Boxing. Gitu. Sebelumnya kayak gitu. Jadi yang bikin orang-orang relate lah sama kaki besi ini sampai banyak ribuan orang tuh karena segala usia, segala kalangan dan segala bidang olahraga ya. Segala bidang olahraga pasti masuk deh. Karena jalan kaki gitu. Karena jalan kaki mah bisa buat betul. Dan menurut aku tidak bentrok. Jadi karena jalan kaki itu kalau kita bisa bilang lebih ke exercise. Jadi semua olahraga itu kan perlu endurance ya. Kayak aku juga suka trail run. Aku naikin endurance-nya pakai jalan kaki jarak jauh gitu. Beliau juga sama, dia perlu endurance juga di boxing. Akhirnya jalan kaki kayak gitu. Makanya banyak atlet-atlet lari juga di kita teh, di kaki besi teh gitu. Wow, keren. Aku mau agak spesifik sekarang bahas tentang night walk-nya ke Kang Gio selaku ketua bidang night walk di kaki besi ini. Selama memegang night walk di kaki besi ini udah berapa, kan ada volume gitunya. Kayak ini udah sampai di volume berapa berarti? Volume banyak banget. Volume banyak lah kita. Sebetulnya kita cerita sedikit dari asal mulanya, asal mulanya. Jadi kebetulan kan semua member kaki besi dan kebanyakan member kaki besi ini ada orang-orang kerja juga teh, yang memang pagi-paginya digunakan untuk bekerja gitu atau ada kesibukan lainnya gitu. Jadi mereka melakukan jalan kaki itu kadang sore atau malam dan itu tuh belum ada ya Kang ya, pada saat itu belum ada gitu, saat itu belum ada, jadi mereka jalan sendiri dan lain-lain. Akhirnya, dan saya pun, kalau saya sebetulnya lebih ke PHB ya teh, pasukan udang berang teh. Jadi PHB, siap. Dan akhirnya waktu itu saya nggak mungkin saat itu nggak mungkin jalan pagi gitu, karena saya cuma bangun siang dan lain-lain gitu. Nah akhirnya saya coba jalan siang hari, ternyata kan panas ya, cuaca Bandung panas sampai sunburn dan lain-lain. Dan akhirnya saya pikir coba deh kalau malam-malam saya jalan gimana gitu. Akhirnya saya coba di City Light, lihat City Light dan jalan-jalan di daerah kota gitu teh. Dan ternyata menyenangkan gitu teh. Pulang tuh terasa capek dan enak gitu tidurnya gitu. Dan akhirnya di situ mulai di grup tuh, ayo kita jalan malam yuk gini-gini, dan akhirnya rame gitu. Kang Gio berarti yang awal inisiasi. Saya dan beberapa kawan-kawan gitu. Jadi ayo kita jalan, dan waktu itu tuh kebetulan nggak apa-apa sebut mereknya, kita di Dapla ya kan ya? Iya betul. Di Dapla gitu, kita tempat nongkrong start awalnya di situ gitu ya. Gitu.
situ. Oke. Itu berarti mulanya ada mulanya, betul. Program ya Betul. katakan program night walk di kaki besi ini Iya, betul. dari Kang Gio Ya, dan kawan-kawan betul. itu. Berarti udah lebih dari 10 kah night walk ini? Lebih. Lebih. Udah kita sebetulnya kalau acara itu kita sampai 200 deh. Oh iya. Sampai 200 orang gitu Oke. kalau acara. Oke. Bukan ininya apa? Ini volume Jumlahnya. Oh, jumlahnya lebih deh. Kalau volume lebih kita dari lebih. 10 untuk yang ikutnya Betul. ratusan orang gitu. Betul. Karena sebulan tuh officialnya aja sekali sampai 2 kali itu sebulan. Terus kalau yang unofficialnya yang siap kapanpun juga kita tinggal janjian, itu udah nggak kehitung, udah banyak banget. Gitu. Bahkan malam minggu ada. Oh iya, malam ini jalan juga nanti malam ini berarti. Aku mah enggak. Saya emang enggak. Oke, yang lain gitu yang lain. Iya. Oke. Berarti night walk ini tuh 7 sampai 8 kilo ya? Benar nggak kalau nggak salah? Sebetulnya tergantung sih, Tergantung. tergantung karena akhirnya di saat itu saya ngobrol sama Kang Insan dan Kang Insan pun udah kan kita bikin jadi sebuah bidang gitu. Jadi memang dibuat rutin gitu teh. Dan kebetulan waktu itu juga Kang Insan pun diwawancara oleh salah satu media ya gitu. Dan akhirnya kan saya baca melewati kuburan dan lain-lain ya kan gitu. Melewati kuburan karena kita juga kan kalau hanya di kota tuh bosannya. Oh, jadi yang lain gitu ya. Dan akhirnya kita tuh bikin deh kayak melewati kuburan, melewati tempat-tempat yang sepi gitu. Jadi kayak dibuat fun aja gitu, dibuat Panitianya tuh pakai jubah hitam, panitianya pakai jubah hitam bawa lentera gitu. Jadi memang kadang mungkin di jalan teh orang mikir itu ngapain orang pada gila gitu kan gitu. Bawa lentera, pakai jubah hitam dan lain-lain gitu teh. Sampai yang terakhir itu kita lewat kuburan Pandu teh, menyusuri kuburan Pandu gitu. Dan ternyata kita di situ saya kira peserta tuh pada takut ya, ternyata malah pada seneng teh gitu ternyata gitu. Malah seneng. Mungkin kalau mereka sendiri serem, tapi ya, kalau karena banyak kan itu gitu ya, jadi seru. Gitu, Terus aku yang menarik dari kaki besi ini, waktu aku wawancara sebelumnya sama Kang Insan, sebelumnya pernah wawancara. Kalau aku wawancaranya di bulan Ramadan ya Kang. Terus kebetulan lagi event juga night walk waktu itu. Dan aku yang menariknya tuh bahkan di bulan Ramadan pun kaki besi tidak berhenti gitu. Tetap menjalanin kegiatannya waktu itu night walk kemana tuh Kang? Yang waktu mana sih Kang Gio? Yang di Jabarano ya teh? Iya, yang di Jabarano. Dari Laswi itu kurang lebih kita 8 kilo sih teh. Setelah buka 8 kilo. Ya, setelah buka kita sudah 8 kilo. Jadi langsung ngebakar kalori lagi gitu. Keren. Terus selain tadi bulan Ramadan tidak menghentikan semangat kaki besi ini, terus ada yang menarik juga buat aku di postingan kaki besi ada leaderboard. Nah, siapa yang paling banyak itu tuh apa sih Kang? Kayak misal ada Insan berapa kilometer. Jadi tinggi-tinggi itu tuh lebih ke kompetisi atau justru biar orang termotivasi tuh. Jadi sebetulnya kita itu kan punya grup di Strava teh, di Strava. Nah, waktu itu teh aku ingat banget awal-awal bikin aku teh selalu nomor 1 terus gitu. Jadi emang seneng jalan ya. Maksudnya nggak ada acara pun pasti jalan kaki, dan emang olahraga sehari-hari gitu. Hanya di leaderboard terus. Aku penasaran. Coba ini kalau di kompetisi ini, jadi 1 sampai 10 kita undi, kita kasih door prize. Diumumkanlah di grup gitu. Sok sekarang siapa yang Stravanya paling jarak jalan kaki di Stravanya paling gede, kita kasih hadiah. Oh, itu dapat hadiah berarti yang dapat nomor 1. Dapat hadiah. Kebetulan banyak sponsor yang support gitu. Jadi akhirnya kita umumin, rame lah di situ teh. Jadi orang-orang tiba-tiba langsung masuk ke Strava kita dan mereka benar-benar perform, benar-benar jalan kaki. Wah, aku mah udah 100 berapa gitu. Jadi mereka tuh yang awalnya nomor 1 Kang Insan. Udah jadi peringkat 100 berapa sekarang? Kalau sekarang mungkin 200-an lah. Gitu kan kita udah ribuan juga sih anggotanya teh di Strava teh. Nah, di situ pada ngebuktiin teh bahwa enggak, gua yang paling ini di kaki besi mah gitu. Karena kan kita umumkan juga, jadi cukup bergengsi lah siapa yang jadi top 10-nya kaki besi teh gitu. Jadi orang yang nggak pernah yang jalan kaki biasanya sehari 2 kilo, 3 kilo bisa sampai 15 kilo teh. Demi ngumpulin weekly Stravanya paling tinggi di kaki besi gitu. Hitungannya weekly gitu. Ya, jadi bahkan mulai muncul tuh ternyata ada monster-monster juga di kita. Artinya seminggu bisa 120 kilo. Iya, aku lihat sampai ratusan gitu ya. 100 kilo. Edan sih gitu sih orang-orang itu. Jadi kita nggak tahu. Cuman karena mereka juga mungkin kemampuan jalan kakinya tadinya nggak tahu bisa sejauh itu, tapi ternyata mereka kuat. Nah, mulailah kita ketahuan monster-monster di kaki besi itu siapa aja gitu. Oh, disebutnya monster kaki besi. Iya. Jadi
Jadi memang tujuannya untuk kompetisi dan jadi termotivasi Jadi juga secara termotivasi. tidak langsung gitu ya. Kang Gio aja, Kang Gio 30 kilo kayak yang terjauh sekali jalan. sekarang. Kemarin terakhir yang dari Unpad Jatinangor ke IKEA tuh 51. Wow. Jadi kalau di kita tuh kan bukan di kita sih, berlaku umum ya. Kalau jalan udah 50 kilo itu disebutnya ultra walker. Jadi pejalan ultra. Jadi termasuk di trail run juga, jadi ultra runner, ultra trail runner gitu. Di kita juga kalau lebih dari 42 sebetulnya disebut ultra walker gitu. Nah, Kang Gio udah termasuk ultra juga berarti gitu kan. Sebetulnya pun ya secara visual teteh ngebayangin nggak beliau bisa jalan 50 kilo? Kan enggak ya. Misalnya aku orang normal lah, misalnya ngelihat teman-teman kaki besi nanti kalau teteh ngelihat ini mah paling nggak 8 kilo nggak capek. Teteh jangan salah teh gitu. Bisa jadi nggak masuk akal kita lah ya sekali jalan 70 kilo, 80 kilo gitu. Nah prinsipnya mas sebenarnya mungkin buat teman-teman di sini juga jalan kaki itu tidak semenyeramkan itu gitu. Memang capek, lelah, tapi kalau kita jalan berdua, wah itu mah mau 30-40 kilo aja nggak akan kerasa, atau nyampe atau gimana gitu. Kuat kita tuh segitu sebagai manusia teh lah sebenarnya mah gitu. Wow, berarti Kang Gio ini dari yang tadi cerita yang di Saparwa 4 kilo, 4 kilo bahkan udah sekarang capek, udah 51 kilo. Padahal berkat bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dan punya kesukaan yang sama di kaki besi ini gitu. Mungkin beranjak kita udah bahas banyak tentang awal mula cerita kaki besi ini ada, perjalanannya dan lain sebagainya. Udah hampir genap 1 tahun ini, mungkin entah dari Kang Insan atau Kang Gio ini apa sih tantangan mungkin yang paling besar selama mengurusi kaki besi ini dengan member yang banyak dan ya komunitas jalan kaki terbesar di Bandung ini kan gitu. Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Nanti dari Kang Gio. Kalau dari aku sih mungkin lebih ke keterbatasan. Jadi keterbatasan itu artinya misalnya kita kerjasama bareng sama sebuah venue misalnya ya. Kita tuh nggak mungkin bikin acara 1000 gitu. Kita bikin acara di tempat kafe 800 orang. Nah, keterbatasan di kuota aja. Jadi kadang-kadang kita cuma bisa maksimal 300 tapi anggota kita kan ada 12.000 orang teh gitu. Jadi kesannya di kaki besi itu geus lah moal bisa jalan jeung kaki besi mah karena susah beli tiketnya teh gitu. Karena keterbatasan. Sebenarnya tiketnya mah udah murah, 15.000, 20.000, paling mahal 30.000, itu pun buat beli makanan kayak gitulah. Nah, sebenarnya mah bukan ke harga tiketnya, cuman masuknya itu rebutan. Jadi kalau kita ngeluarin paling 20 detik udah habis tiketnya. Gitu ya, 20 detik udah habis. Jadi banyak yang kecewa mungkin gitu. Nah, kita juga mungkin kita pikirilah nanti gimana biar semua kebagian lah gitu. Cuman saat ini memang kita kendalanya di keterbatasan. Kalau di yang lain-lainnya mah nggak ada sih fun semua sih gitu. Jadi kalau dari Kang Insan tantangannya itu keterbatasan dalam mengakomodir member yang banyak itu. Agak sulit mengakomodir, teman akhirnya kita dirapetin aja jadi setiap minggu ada lah. Setiap minggu. Yang kita dari sudah juga teh, kita bikin 1000 kota nih. Logikanya mungkin saya mikir paling sejam atau setengah jam ya. Ternyata 1,5 menit habis teh. 1,5 menit. Secepat itu gitu ya. Gitu. Bahkan yang 600 mah cuma 30 detik ya Kang ya. 30 detik teh. Ini kata saya bukan kaki besi lagi, tangannya udah pada besi semuanya gitu. Iya, bukan kaki lagi, sekarang tangannya udah dari besi mungkin kata gitu. Dan memang mungkin dari pihak venue-nya juga kan memang tempatnya mungkin tidak sebesar itu gitu kayak gitu. Jadi bukan kita sengaja ya. Bukan kita sengaja mengurangi, cuman ya memang kadang kitanya jadi di chat sama member gitu. Kalau ini saya belum dapat dan lain-lain gitu, dan kita tidak berhenti gitu. Seperti itu aja sih sebetulnya gitu. Makanya kita mungkin diperbanyak lagi acaranya gitu. Biar semua bisa nyobain gitu lah ya. Acara besar tuh salah satunya buat mengakomodir itu. Gitu. Pernah kepikiran nggak dari Kang Insan dan Kang Gio ini kalau nanti makin besar kan mungkin waktu itu sempat ngobrol misalnya akan ada rencananya kaki besi Indonesia ya apanya itu ada rasa kayak kalau nanti makin besar nanti bakal kehilangan rasa awalnya gitu, ada pernah kepikiran gitu nggak? Sih enggak. Jadi aku rencananya kan sekarang mau mulai nih bikin kaki besi di kota lain. Aku mah konsepnya mah lebih ke menyerahkan sih. Jadi kalau kalian fun dengan kaki besi, kalian ingin jalan bareng-bareng gitu ya sok bikin, nanti kita fasilitasin, kita kasih ilmunya secara gratis, kita boleh pakai nama kaki besi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman dari kota lain kalau ada yang lihat podcast ini juga boleh. Misalnya
awalnya tuh kita mau bikin di Bogor nih yang waktu terdekat. Nanti abis Bogor Jakarta dan lain sebagainya lah, kota-kota lain nanti kita kan roadshow gitu. Sok ngelihat kalau kalian mau ya sok aja bikin gitu. Jadi aku mah lebih nggak mau beban sih. Nggak ke diri pribadi aku, ke official yang lain nggak mau ngasih beban harus begini enggak. Ini kalau ada yang mau ya sok aja gitu. Tapi memang kita berusaha rapi lah di strukturnya supaya nggak ada yang aneh-aneh lah gitu, yang nggak ada yang scam, nggak ada yang apa. Kita berusaha ngerapiin banget gitu. Kalau beban nggak ada sih. Kalau rasa mas sebetulnya yang penting mah jalan kaki, fun. Kalau udah nggak fun ya udah ngapain gitu. Gitu aja. Nggak usah dilanjutin nih. Kita juga banyak kok. Maksudnya artinya sampai ke titik ini kita ramai peserta, bukan berarti semua agenda kita berhasil ya. Kang Gio banyak juga ya kita ngerencanain apa nggak jadi, apa nggak jadi karena wah iya mah jigana tuh cocok, nggak kaki besi banget kita kita skip kayak gitu. Itu banyak banget rencana-rencana yang nggak jalan teh gitu. Akhirnya kita ambil yang seru-seru aja. Dari situ ada cerita apa ya mungkin yang paling berkesan, memorable buat Kang Ihsan, Kang Gio selama ada di kaki besi ini, entah dari cerita member atau perjalanan ini deh, satu perjalanan yang paling berkesan buat Kang Ihsan dan Kang Gio, pas kemana dan ceritanya apa tuh? Kalau aku mah yang pertama sih. Yang pas ke Tangkuban Parahu itu? Bukan, yang Sen Kiri yang yang bareng-bareng pertama. Oke. Jadi di situ benar-benar kaget kan, bikin acara, siapa nih yang mau ikut gitu kan. Kalau nggak salah yang daftarnya berapa ya, 60 gitu apa 50 gitu. Wah banyak juga nih, 50 aja nggak expect. Ini gimana ya cara ngelola acara olahraga gini gitu, kan belum pernah. Kalau acara musik mah sering, tapi acara olahraga belum pernah nih gitu, bikin 50. Tiba-tiba datang 100 orang teh, saat itu teh 100 orang. Wah, di event banget. pertama 100 di event orang. Pertama, dan ada rasa kayak, jir ternyata ada yang ini apa sih? Ada yang merasa terinspirasi, ada yang pengen jalan kaki juga, ternyata banyak banget. Dan ngobrol aku tuh satu persatu sama orang, kenapa kamu jalan kaki? Ada yang karena konten, tapi ada juga yang bilang overweight, ada yang pernah kecelakaan sehingga nggak bisa lari, overweight yang nggak bisa lari kayak gitu. Jadi, oh ternyata banyak ya, bukan aku doang gitu yang kenapa seneng jalan kaki teh gitu. Akhirnya itu ngumpulin. Ya kalau caleg mah belanja masalah menurut ya. Ngumpulin jadi aku tuh tahu kayak gini. Menampung aspirasi. Betul, dan hari itu tuh benar-benar berkesan sih bagi aku teh. Ternyata kaki besi ini bakal seru nih ke depannya gitu. Dan orang-orang teh pakai dress code hitam ya. Benar pakai dress code hitam semuanya. Nurut semua tuh. Nurut. Wah, ini benar seru ini mah gitu. Terus yang bikin seru kedua teh jadi kayak karena punya hobi yang sama berarti ya. Jadi langsung nyambung gitu. Misalnya saya sama Kang Gio belum pernah ketemu, tapi saya pejalan kaki, beliau pejalan kaki. Ketika ngobrol itu udah pasti nyambung. Setidaknya ngomongin rute jalan kaki lah gitu. Iya. Pas nyambung, wah nyambung nih. Terus karena udah merasa dekat, akhirnya banyak jokes sepanjang perjalanan teh. Jadi sepanjang perjalanan kalau teteh coba ikut, ya tapi nggak bodor ya teh. Melawak. Bari jalan teh, bari ngobrol, bari. Iya, jadi surya gitu. Lebih gitu sih. Tapi yang awalnya stranger terus jadi tiba-tiba cerita personal, cerita. Ya itu jadi apa ya? Jadi ada background lain lah gitu. Iya. Aku lihat konten Kak Ihsan yang jalan dari Bandung ke mana gitu. Terus kan bukan cuma jalan kaki aja, tapi jadi ngobrol yang cerita sampai kita tahu lah dia utangnya berapa. Sampai itu ya. Dia sampai Kak awalnya stranger kita sampai tahu dia utangnya berapa, dia orang mana, neneknya siapa. Itu ya teteh bayangin kita jalan teh 20 orang. 20 sekian orang dari kota Bandung ke Tasikmalaya. Kan sepanjang jalan teh bosan atuh teh. Dari jam 5 subuh sampai jam 8 malam. Saya bayangin. Kan nggak mungkin kita diem kan udah bosan. Akhirnya ngobrol. Naon dinya neneknya siapa? Jangan-jangan nenek kita sama. Jangan-jangan nenek kita sama gitu. Kayak gitu-gitulah. Uyutnya siapa? Wah, sampai tahu, terus sampai kayak ketahuan, wah ternyata si ini teh juragan. Wah, ternyata si ini tuh lagi gini. Jadi ada kenalan. Betul. Nah, di poin ujungnya akhirnya kita ya kayak saudara, udah knowledge tentang dia tuh jadi tahu semua gitu. Wah, kayak udah saudara lah, udah tahu semua gitu. Menarik. Kalau dari Kang Gio apa yang paling berkesan pas kemana dan ceritanya? Kalau yang paling berkesan dari saya waktu ke Puntang kan. Yang event pertama Kang Gio ikut atau bukan? Itu lebih ke official ya Kang ya acara. Itu event official, kita bareng-bareng jalan kurang lebih berapa orang? 20 ya? 25 orang itu start dari kota Bandung sampai ke Gunung Puntang teh. Gitu, sampai ke Berg gitu. Nah, itu sebetulnya cerita lucunya Kang. Baru keluar kita waktu itu start di rumah Kang Ihsan ya,
baru keluar pagarnya Kang Ihsan udah hujan teh. Iya, udah hujan dan Males tuh. 10 meter dari situ kita neduh. Neduh, tapi dipikir-pikir kalau kita neduh terus nggak akan beres. Iya. nggak nyampe. Ya. Dan akhirnya lucunya kita tuh pakai jas hujan teh, jas hujan yang plastik yang murah itu kan warna-warni itu ya, warna-warni itu sampai ke Trans kalau nggak salah. Trans ya, dan situ teh udahlah buka aja. Akhirnya kita memang dari Trans sampai Banjaran tuh emang hujan ya, kita full hujan. Hujan-hujanan full gitu. Hujan-hujanan full sampai jibrek lah gitu, semuanya jibrek. Punten teh jibrek ke dalam-dalam gitu semuanya. Ada jibrek ke dalam-dalam. Dan waktu itu kita sempat istirahat juga karena kan mungkin dari rumah Kang Ihsan sampai ke Banjaran masih rata ya teh. Nah, waktu itu teh kebetulan ada salah satu senior kita Kang Denny, udah deket, cuma tinggal 8 kilo katanya. Dari 30 kilo tuh deket deh, tinggal 8 kilo. Ternyata di situ teh 8 kilo yang full nanjak gitu. Dari Banjaran ke Puntang full nanjak kan gitu. Full nanjak dan badai. Badai hujan badai aja. Full nanjak, dan di situ teh mental memang sangat diuji teh gitu. Dan lucu lah pokoknya itu ceritanya. Jadi ada yang ketinggalan, ada yang paling belakang, ada yang maaf gitu ya, ada yang mau BAB dulu di tengah-tengah, dan itu kan posisinya kita lewat ini ya sawah-sawah yang notabene masih rumah-rumah warga jarang, dan mencari sungai untuk ke WC lah sepertinya gitu teh. Itu tuh jadi sebuah cerita lucu gitu ya, sebuah cerita lucu gitu betul. Kebetulan saya tuh salah satu kloter terakhir teh, karena posisinya saya salah kostum tuh itu pakai ini kayak pakai lekbong, pakai lekbong gitu. Karena udahlah pasti olahraga mah nanti keringet juga nggak tahu hujan badai ternyata saudara-saudara terus gitu. Gimana itu terus? Sebetulnya itu jadi gengsi mengalahkan rasa lelah. Oh gitu. Karena ada 25 orang lainnya yang masa gue berhenti terus aja lanjut gitu. Termotivasi teh. Karena itu bukan hanya pria teh, di situ ada teman-teman cewek juga dari kaki besi yang ikut acara itu. Jadi masa sih kalah sama cewek gitu. Jadi itu dan akhirnya kita finish gitu, dan sampai mungkin kebanggaannya itu sampai kita ke Berg itu, sampai kita ke titik akhir tuh di Puntang tuh karena mungkin tempatnya enak, dingin, fresh dan hijau gitu. Jadi kayak sebuah kebanggaan gitu. Iya. Jadi di finishnya tuh, dan lucunya itu kan ada kolam tuh, dekat situ ada kolam tuh. Karena mungkin kaki kita udah panas ya teh, langsung aja dimasukin dengan sepatu-sepatunya gitu. Dimasukin ke kolam gitu. Gitu. Dan di situ tuh, tapi itu sangat luar biasa lah. Bagi saya sangat momennya teh kena gitu. Iya, pasti berkesan banget itu ya. Mungkin pas badai Kang Gio nangis juga, tapi nggak kelihatan. Iya, karena ketutup ada ya. Kan gengsi itu lagi juga ya. Iya. Oke, aku mau sedikit mungkin personal ke Kang Gio. Selama masuk di kaki besi ini, kan Kang Gio aktif sebelumnya di boxing juga gitu. Terus sekarang jalan kaki tapi jauh gitu. Ada yang setelah masuk kaki besi ini ada yang jadi merubah cara hidup dari Kang Gio sendiri? Betul sih, kalau untuk merubah cara hidup sebetulnya lebih ke saya belajar dari ketua juga, dari Kang Ihsan gitu. Kayak tadi hitung kalori dan lain-lain gitu. Meskipun sampai saat ini saya makan masih ya udah makan aja gitu. Cuman jadi kita hanya tidak makannya teh, kita inputnya ada tapi outputnya juga kita harus tahu gitu. Jadi untuk seperti kemarin teh bulan puasa, berat badan naik nih, pengen turunin lagi, tapi udah tahu caranya gitu. Tidak seperti dulu yang gue harus ngapain ya untuk nurunin berat badan tuh gitu. Ya meskipun tidak signifikan gitu untuk menurunkan berat badan, tapi minimal kita tahu cara sehat dulu gitu ya. Cara sehat dulu. Mungkin konsepnya udah tahu ya. Betul. Kalori masuk harus sama dengan kalori terbakar. Betul gitu. Makanya sangat kepake gitu kan saat orang pakai smartwatch itu untuk apa, tapi kita sekarang bisa itu kalori hari ini segini kita kebakar dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Lebih ke pola hidupnya lebih baik gitu aja. Berarti setelah masuk kaki besi ini jadi tahu konsep bahwa kalau ada kalori yang masuk harus ada kalori yang terbuang, dan intinya buat memperbaiki pola hidup sehari-hari juga. Beralih ke Kang Ihsan, kalau dari agak personal nih ke Kang Ihsan, jadi agak deg-degan ya. Ini kan sama orang-orang keren gitu ya, jadi asa deg-degan gitu. Aku nanyanya dari tadi. Kalau Kang Ihsan ini, kan aku lihat Kang Ihsan ini nggak cuma aktif di kaki besi gitu ya.
kan di olahraga ini hobi aja gitu, tapi backgroundnya di media, terus rapper juga. Kebetulan iya. Bener kan, rapper juga nih yang menarik deh Kang Ihsan, rapper juga. Kalau tadi Kang Gio boxing, Kang Ihsan rapper, terus ini juga di musik juga kan? Iya, di musik. Dan intinya banyak lah ya background dari Kang Ihsan ini. Sebenarnya yang personal branding Kang Ihsan ini lagi ngejar apa sih gitu dari semua background yang bidang yang digeluti sekarang gitu? Sebetulnya kalau udah di usia saya sekarang ya asik. Karena teh kalau pisan udah nggak ngejar ke sana sih teh. Jadi kalau dulu mungkin di 30-an, mungkin 20-30-an masih pengen kayak tervalidasi sebagai apa gitu ya. Sekarang udah enggak sih. Sekarang lebih nge-empower teman-teman sebenarnya mah gitu. Kayak udah sebenarnya kalau misalnya aku bikin konten, bahkan teteh mungkin dilihat di Instagram pribadi, beberapa konten teh sama aku dihapus, ditutup komennya gitu. Kenapa jadi, tuh? Ya misalnya buat apa juga, aku mah udah cukup lah gitu, udah. Yang penting aku nge-empower si teman-teman, kalau misalnya mau perlu exposure dan apa-apa, aku ngebantuin gitu. Jadi kalau teteh nanya personal branding mah sebetulnya nggak ada sih sekarang, kayak aku fokus ke kerjaan, fokus ke kaki besi, kebetulan di kerjaan juga berurusan sama komunitas juga, aku punya 10.000 orang tuh buat dikelola di kerjaan, kaki besi ada 12.000 orang. Jadi kebetulan semuanya berkomunitas, udah aja naikin teman-teman lah kan. Naikin gimana sih kerjaan aku, branding aku di kerjaan naik, branding kerjaan ya bukan personal, terus branding kaki besi naik. Sambil gitu. jalan juga. Kayak sekarang cerita tentang Kang Gio masuk ke kaki besi gara-gara ngeliat konten aku kan. Nah sekarang mah udah nggak gitu ceritanya teh. Jadi masuk ke kaki besi teh, karena aku udah cukup bikin kontennya jarang-jarang aja. Nah ternyata sekarang mah konten-konten kaki besi ini yang viral. Termasuk konten beliau juga yang viral-viral. Jadi orang teh udah masuk ke kaki besi tuh udah nggak tahu foundernya siapa. Iya, aku lihat kontennya juga yang memang yang ikut kaki besi yang naik di kontennya. Betul. Jadi aku soalnya teman-teman kalau bikin konten sok nanti aku fasilitasi kolaboratif sama kaki besi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman yang kebetulan dia konten kreator sama aku mah ya dirangkul aja. Ya udah sini aja yuk. Nanti kalau ada brand juga aku kasih deh bareng-bareng kita gitu. Oke. Kita makanya punya grup konten kreator di kaki besi teh. Harapan aku teh nanti ke depannya mereka aja lah yang viral mah gitu. Aku mah cukup ngelola aja, aku memang seneng mengelola gitu. Gitu sih. Menarik. Udah banyak banget yang dibahas. Mungkin satu hal lagi yang mau aku bahas sekarang yaitu tentang rencana ke depan lah kaki besi ini. Kan aku lihat di postingannya itu akan ada ultra walk 50 km. Ini menarik nih karena 50 km gitu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya dibuat itu tuh apa sih kan? Sebetulnya ini mah ngeramein sih ya sebetulnya. Aku pengen di negara kita yang tercinta ini asik. Jadi pengen selalu ada gebrakan lah kalau situ. Aku nggak bisa bikin gebrakan ultra traileran gitu ya misalnya karena aku nggak punya komunitas di sana juga gitu. Jadi aku yang bisa aku ini aja yang bisa dari jalur aku aja dari jalan kaki gitu. Akhirnya aku bikinlah ultra walk gitu karena kebetulan aku Kang Gio juga boleh dibilang kita ultra walker lah gitu. Cuman nggak pernah ada eventnya yang terdengar sampai ke aku ya. Ternyata pas konten tersebut viral, terima kasih koreksinya. Jadi bukan kan aku bikinnya ultra walk 50 km first in Indonesia. Ternyata pas itu viral, terima kasih buat netizen juga. Ternyata yang ada mengingatkan ada sebelumnya di Surabaya sampai ke Mojokerto kalau nggak salah 60 km gitu. Tapi memang konsepnya bukan ultra walk, jadi kayak gerak jalan gitu. Kalau aku mah ya udah nggak apa-apa, aku mah ultra walk aja, ultra walk yang first in Indonesia, yang ngeklaim ultra walk first in Indonesia. Jadi aku pengennya bukan klaim-klaiman, cuman aku pengen bikin orang-orang tuh jadinya ada ultra walk apa ya? Gitu. Terus apa sih ultra walk? Mereka kan mencari kan, tahu dari 42 km ke atas itu disebutnya ultra gitu. Nah, aku pengen bikin gebrakan, itu salah satu jadi programnya kaki besi mungkin. Nah di Ultra Walk ini aku nanti rencananya di akhir tahun ini akan bikin event benerannya. Kalau di akhir bulan ini bocoran aja karena belum pernah aku kasih tahu tanggalnya. Tapi di akhir bulan ini aku mau bikin Road to Ultra Walk. Dan udah ultra juga perjalanannya. Pokoknya udah ultra walk. Sebenarnya aku pengen tahu siapa aja sih pelari ultra. Pejalan ultra di kita teh gitu. Pejalan ultra akhirnya mereka register kan. Register, akhirnya aku bisa ngumpulin, wah ternyata pejalan ultra di Indonesia teh sekian gitu. Jadi sehingga
aku yang merasa punya teman mungkin ya, dan nanti ketika ada event benerannya aku akan nge-invite mereka gitu. Ayo jalan gitu kan. Acara Ultra Walk kita di akhir tahun ini akan sedikit seru dan berbeda mungkin ya, karena bukan acaranya Kaki Besi official, jadi benar-benar manage by Kaki Besi. Itu tuh akan mengundang beberapa pejalan ultra dari luar. Oh, jadi bukan hanya di Indonesia. Betul, karena aku ngelihat, nggak tahu boleh ngomong di sini nggak ya, pokoknya intinya mah si Ultra Walk ini tuh belum ada asosiasinya lah gitu. Jadi aku pengen di dunia itu ada asosiasi Ultra Walk. Salah satunya nanti aku di bulan Oktober itu aku akan tur ke 3 negara. Aku akan cari pejalan, cari bertemu dan menginvite mereka buat ikut acara Ultra Walk. Nanti di akhir tahun ini gitu ya. Okay. Jadi sana udah ada yang respon. Jadi aku salah satunya aku ke Jepang, dari Jepang tuh udah ada yang respon. Jadi mereka siap untuk diskusi, untuk jalan bareng dan lain sebagainya. Aku pengen ini punya gebrakan baru lah gitu sih Kaki Besi teh gitu. Belum bisa banyak ngomong teh karena memang belum terlalu ini konsepnya gitu. Karena aku udah bicara sama beberapa stakeholder, kayaknya mereka akan support juga di acara kita gitu. Buat teman-teman berarti yang mau ikut Ultra Walk tuh bisa syaratnya? Jadi kita tuh ada kualifikasinya teman-teman, dan ini juga belum pernah di-spill ya. Jadi kualifikasinya itu teman-teman yang mau ikut ultra harus minimal pernah jalan kaki 35 km. Mau jalan kaki kayak mau lari bebas, yang penting udah bisa menempuh jarak 35 km. Kecuali sepeda ya, pokoknya cuma lari, jalan, apalagi tuh nanti gerak jalan atau apapun itulah. Pokoknya kalau 35 km teman-teman berhak mendaftar gitu. Nanti kita kualifikasi lagi. Oke. Last question dari aku lihat di postingan Kaki Besi, lihat ada video musik rap begitu yang tentang Kaki Besi. Itu menarik sih buat aku, karena dari lirik-liriknya unik gitu. Terus dengan ciri khasnya masih sama hitam-hitam. Ya, itu jadi itu lagu kebangsaan Kaki Besi gitu ya, karena jadi kan Kaki Besi ini bukan cuma komunitas jalan kaki, tapi konten juga, ada musiknya juga gitu ya sekarang. Fashion. Nah, benar-benar. Nah, berarti Kaki Besi ini kedepannya ingin dibawa ke arah mana gitu. Sekalian itu pertanyaannya. Sekaligus aku mau minta closing statement-nya sekalian. Mungkin entah dari Kang Gio dulu sama Kang Isan. Dari aku dulu mungkin ya, nanti Kang Gio. Kalau dari aku masih mau dibawa ke arah mana, nggak terlalu ini ya. Cuma pokoknya aku ingin semua orang mulai berjalan kaki kayak gitu. Berjalan kaki. Cuman kebetulan kita punya komunitas jalan kaki ini yang menurut kita, karena aku pengen komunitasnya keren, ya jadi aku banyak gebrakan tuh yang menurut aku keren juga gitu. Jadi nggak mau jadi komunitas biasa, aku pengen jadi ini komunitas yang keren gitu. Jadi orang yang masuk tuh ya harus keren, kalian harus keren aja. Jadi bangga lah bagian dari sana keren tuh. Gitu. Karena mungkin ada orang yang dia tuh punya punya outfit culture lah buat olahraga, cuman malu dipakainya kapan? Pakai aja di Kaki Besi mah, asal warna hitam ya. Jadi sok ini waktunya gitu. Sok kita mah ada jalan mah gitu keneh lah gitu. Yang penting mah kita merasa berjalan kaki bersama orang-orang keren gitu. Sepanjang perjalanan fun, kita udah pelawak KB, kita teh di jalan teh nggak balalodor gitu. Pokoknya beres, kalorinya terbakar, kitanya happy kayak gitu-gitu. Mungkin dari Kang Gio. Boleh deh Kang Gio. Kurang lebih sama sih teh ya. Kalau misalnya dari saya juga lebih ke biar jalan kaki itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Dan Kaki Besi ini mewadahi itu gitu. Dan memang betul apa yang Kang Isan sebutkan. Jadi jalan kaki itu nggak biasa aja gitu. Jalan kaki itu harus keren gitu. Gitu. Di saat banyak olahraga lain yang keren, mungkin jalan kaki ini belum nih. Nah makanya sudah saatnya kita bikin jalan kaki ini fun dan jalan kaki ini keren. Kan keren tuh nggak harus mahal. Iya betul. Kalau kalian rasa pede, ngerasa ini pakai aja lah, di kita mah jangan malu-malu lah gitu. Jadi kita mahiwal gitu sih. Fashionnya tuh gitu sih. Iya. Oke, seru banget obrolan kita hari ini, sangat panjang, sangat banyak hal unik yang bisa didengar sama Sobat Ayo di sini. Mungkin untuk kesimpulannya ya, dari yang awalnya langkah kecil, tapi mungkin revisi bukan langkah kecil ya, karena kalau dari Bandung ke Tangkuban Parahu itu langkah besar lah ya. Berarti dari langkah besar jadi
suatu hal yang besar juga sampai adanya komunitas yang bisa mewadahi orang-orang yang suka berjalan kaki gitu, khususnya di Bandung dan di kota yang lainnya. Dan dari kaki besi ini kita belajar kalau gak semua hal tuh bisa dimulai dari hal kecil aja, dari jalanin aja dulu, sesuai dengan event pertama dari kaki besi. Kurang lebih kayak begitu. Demikian, makasih Kang Insan dan Kang Dio udah sharing di Ayo Talk di Ayo Bandung kali ini. Buat Sobat Ayo, jangan lupa tetap ikutin Ayo Talk. Aku Halwa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ayo Talk selanjutnya. Dadah!